Di aula senjata di istana Kaisar Jiuxing kuno, tidak ada senjata yang ditemukan lebih baik dari yang lain. Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying, Long Ling, dan King Mur mengabaikan penyangga senjata bilah prajurit di otak diserap ke dalam cincin. Dan tiba-tiba dia mendengar Badai berteriak, "Lihat!" Semua orang mendengar suara itu, dan melihat Badai memegang pisau hitam. Katakanlah itu adalah pedang, itu rusak, dan pegangannya terhubung langsung ke tubuh pedang, tidak ada penjaga, itu lebih seperti penguasa. Katakan itu adalah penguasa, ia memiliki pisau. Hal yang paling menarik adalah berkarat, tidak peduli bagaimana Anda melihat Badai, tidak ada alasan untuk memanggil semua orang untuk melihatnya. Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak diejek. Badai, hal seperti ini patut Anda perhatikan? Apakah Anda tidak memikirkan harta? Nan Erming berkata, ini jelas merupakan produk limbah, dan Anda harus mengetahuinya dengan melihat karat di atasnya. Badai memerah dan berbisik, saya tidak sengaja menendangnya tadi, dan merasakan fluktuasi yang sangat samar, jadi saya mengambilnya dan melihatnya. Oh, semua orang tertarik. Apakah ada detail di bagian itu? Tidak, Badai lebih tenang. Kerumunan tertawa keras. Badai tiba-tiba merasa tidak bisa menggantung di wajahnya, dan hendak membuang produk limbah ini. Xiao Yan datang, Badai, Anda tuangkan ke dalamnya dan lihat. Hah! Badai dan semua orang melihat ke arah Xiao Yan, dan mereka terkejut. Bisakah Xiao Yan melihat apa yang luar biasa tentang hal itu? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata kepada Badai, aku bukan ahli menempa, bagaimana saya bisa melihat sesuatu? Saya hanya berpikir bahwa karena Anda baru saja merasakannya, Anda mungkin juga mencobanya. Jika itu benar-benar sia-sia, buang saja. Oke, dengarkan Xiao Xiao, coba. Badai menarik napas dalam-dalam dan menuangkan semangat juangnya ke pedang. Oh! Suara pedang yang tajam terdengar, dan cahaya gelap bersirkulasi di badan bilah, dan banyak karat terjatuh, memperlihatkan bilah kecil, sedikit transparan. Mata semua orang membeku. Senang di jantung Badai, ia mendesak rohnya untuk menuangkannya. Dengan berkah terus-menerus dari semangat juang, King Xia semakin banyak beredar di pedang, dan karat hilang, dan seluruh pedang tampak menyilaukan di bawah sirkulasi King Xia. Badai itu sangat gembira, dan dia melambai ke depan dengan sewenang-wenang. Cahaya pedang cian ringan ditembakkan dari bilah yang patah, melewati kapak yang berat, dan membelah kapak beberapa inci menjadi dua seperti tahu. Potongannya halus dan dapat dilihat. Ini jenis limbah apa ini? Ini adalah artefak. Sial, berpaling. Tak tahu malu, kerumunan memandang kapak dan terkejut. Pertempuran melolong kapak dan Nan Erming juga telah memeriksanya bersama sebelumnya. Itu terbuat dari besi dingin milenium. Ini sangat sulit. Ini adalah kelas atas dalam bilah ini, tetapi rentan terhadap kemarahan pedang patah ini. Bisa dibayangkan seberapa tajam pedang yang patah ini. Xiao Yan tidak mengharapkan sarannya sendiri, tetapi mengungkapkan wajah sebenarnya dari pedang yang patah itu, menjadi tenang dan berkata, Badai, konvergensi, dan mari kita lihat pedang ini. Begitu roh-roh Badai ditutup, awan-awan biru yang mengalir pada pedang dengan tenang menghilang, dan pedang yang patah itu samar-samar biru, menunjukkan di depan semua orang seperti kristal. Itu indah dan memabukkan. Jika tidak rusak, pasti akan dianggap sebagai sempurna. Badai itu menyentuh pedang yang patah dan menyaksikannya dengan cinta, lalu menjentikannya. Pedang yang patah mengeluarkan vibrato yang tajam, dan pada saat yang sama, perubahan jarak jauh terjadi. Pada saat berikutnya, sebuah pemandangan mengejutkan muncul, pedang patah. Langit biru yang menjulang naik dari atas. Ada garis-garis kecil gosip keperakan di langit biru, bengkok dan bengkok, tetapi jelas terbaca. Badai itu berbunyi dengan lembut. Sword pedang ini dibuat oleh orang tua yang mengumpulkan esensi batu es fantasi angin dan memberinya nutrisi selama 10.000 tahun. Sayangnya, semuanya tidak bisa sempurna, dan kesempurnaan mudah dikecam oleh langit. Pada hari kesuksesan pedang ini, ia dicincang oleh pedang raksasa yang diringkas oleh guntur, sehingga menjadi pedang yang patah.
Ini adalah salah satu penyesalan hidup saya. Tetapi pedang ini masih merupakan pedang yang tak tertandingi. Jika dimenangkan oleh Kaisar, itu akan menjadi lebih luar biasa. Melihat anak cucu, pendekar pedang itu tidak akan membiarkannya ditabur, dan lelaki tua itu cukup senang. Tempat tinggal anak roh angin suci. King Xia berangsur-angsur menghilang, jejak-jejak kecilnya menghilang, dan badai menghela nafas. Ternyata itu pedang yang dibuat oleh bengkel. Tidak heran itu begitu luar biasa. Xiao Xiao dengan menyesal mengeluh, Feng Lingzi ini juga benar. Ini adalah orang bijak penempaan, dan kondisi penempaan harus tidak dapat diprediksi. Mengapa pedang ini dibuat menjadi kurang sempurna, dan tidak penting untuk menyimpannya dengan sengaja? Kelemahan kecil, seperti gagang-gagang, bukankah itu dikutuk? Saya benar-benar melakukannya. Semua orang membeku untuk ide aneh Xiao Zhan, tetapi itu benar-benar masuk akal untuk memikirkannya. Xiao yang tersenyum pahit dan berkata, di dunia pengudusan, idenya bukanlah yang dapat kita mengerti sekarang. Saya pikir jika suatu hari saya menjadi apoteker Jiupin dan berdiri di puncak apoteker Jiupin, saya akan membuat pil Jiupin yang cukup untuk mengalahkan langit. Ada beberapa peluang untuk bertahan hidup, dan hanya ada sedikit peluang Sanwen akan bertahan, dan saya mungkin masih mencoba yang terbaik untuk membuat Sanwen. Ini di luar kata-kata. Melihat pertempuran Xiao dan semua orang tampaknya telah menyadari, kata-kata Xiao yang berubah tajam dan berkata kepada badai, "Badai, Anda bisa mendapatkan pedang sihir ini. Itu adalah nasib Anda dengan pedang ini, seperti yang dikatakan senior Feng Lingzi. Anda jika pedang ini bisa bersinar, itu akan menjadi kenyamanan terbesarnya." Berbicara tentang ini, mata Xiao yang tampak sedikit malu oleh badai, "Tetapi kamu selalu menggunakan tongkatmu, kamu tidak pernah berlatih pedang." Semua orang mendengar kata-kata dan melihat badai bersama. Ya, tongkat kerajaan telah digunakan selama puluhan ribu tahun, dan sudah digunakan untuk bertarung dengan tongkat kerajaan. Jika Anda membuang tongkat kerajaan dan berlatih pedang, Anda mulai dari awal, tetapi Anda tidak harus mengubahnya. Tetapi tidak mungkin untuk mematahkan pedang. Pedang yang luar biasa juga sejalan dengan sifat angin-angin. Setelah pelatihan selesai, efektivitas tempur badai akan ditingkatkan secara kualitatif. Pilihan ini memang sulit. Badai terdiam sesaat, dan dia mengangkat kepalanya dan mengambil nafas, dan berkata, "Staf adalah senjata parsial. Umumnya, karena orang-orang tidak terlalu terbiasa dengan senjata parsial, menggunakan senjata parsial sedikit lebih murah dalam pertempuran. Saya memilihnya pada awalnya. Inilah mentalitas tongkat sebagai senjata." Tetapi ketika level meningkat, kelemahan staf menjadi jelas. Yang pertama adalah bahwa senjata seperti batang memiliki sedikit keterampilan bertarung, dan yang maju bahkan lebih sedikit. Kedua adalah bahwa tongkat hanya cocok untuk serangan jarak jauh, setelah itu didekati oleh musuh. Seperti lawan seperti Purple Shadow, sulit bagiku untuk menghadapinya. Bahaya untuk hidup. Jadi, pedang patah ini adalah kesempatan bagiku, bukan masalah sepele untuk mengganti senjata di Six Stars. Xiao yang bertanya lagi, "Jadi, Anda memutuskan?" "Sudah diputuskan." Badai mengangguk, matanya ditentukan dengan tegas, kesempatan terletak pada upaya untuk bersedia. Kemudian dengan rendah hati berkata, "Aku khawatir aku bukan bahan untuk pelatihan pedang. Aku tidak akan mencapai tingkat itu pada saat itu. Bagaimana aku bisa menghadapimu?" "Potong!" Xiao Zhan memutar matanya, dan ini adalah Keyesuan Huangchao. Ini adalah tempat angin ekstrim, dan batu roh asal angin. Sekarang ini pedang patah angin yang tiada bandingannya, yang membuatku bertanya-tanya apakah itu diatur secara khusus oleh Tuhan. Untukmu, jika bukan karena cuaca, aku tidak akan percaya. Aku juga tidak percaya. Nan Erming menggelengkan kepalanya dan bergema. Ada banyak keterampilan bertarung pedang. Setelah Anda kembali dan membantu Anda mendapatkan keterampilan bertarung tingkat tinggi yang cocok dengan pedang patah ini, dalam waktu singkat, Anda bisa menjadi ahli pembuatan pedang. Berbicara tentang keterampilan bertarung, Xiao Yan memikirkannya dan berkata,
Mari kita keluar dan biarkan Shenni mengadakan lelang keterampilan bertarung. Mungkin tidak. Bayangan ungu berubah seperti kaca bening, dan memandang badai adalah setengah lelucon dan setengah penuh harap. Tempat ini terlihat seperti tempat peluang badai. Mungkin Kekaisaran Bintang 9 kuno memiliki pedang senior di sini. Keterampilan bertarung. Anda mengatakan ya? Oh, jangan katakan, itu tidak mustahil. Sebelum memurnikan apotek dan jamu, sekarang mereka adalah senjata. Bagaimana kita harus tetap mempertahankan keterampilan bertarung? Wajah King Mur segera muncul sentuhan kegembiraan, dan menunjuk ke lorong di sisi kanan aula utama, mengatakan, kami belum melihatnya. Pergi! Mata Xiao Yan berapi-api, dan dia hampir bergegas pergi dengan semua orang. Di sisi kanan jalan, baru pada akhirnya saya melihat sebuah pintu tertutup dengan kecemerlangan luar biasa mengalir keluar dari 3 karakter Douji Dian. Melangkah. Kamarnya tidak besar, sepertinya tidak boleh disebut Douji Hall. Tetapi, Douji Hall lebih cocok. Sederet rak buku dipajang di sekitar dinding. Saya tidak tahu bahan apa itu. Sangat jernih dan memancarkan cahaya lembut, yang membuat seluruh ruangan cerah. Tapi ketika semua orang melihat mereka satu persatu, kegembiraan semua orang berangsur-angsur turun. Ada banyak buku keterampilan bertarung yang ditampilkan di rak buku, tetapi semuanya berada di bawah tingkat dunia, yang membuat semua orang sangat kecewa. Hanya kotak batu giok di rak depan ruangan yang ditinggalkan. Xiao Shan mengangkat kotak giok dari rak buku dengan kedua tangan, menjilat bibirnya, dan bergumam, ini adalah harapan terakhir. Kemudian ia membuka tutup kotak giok. 2 kolom karakter yang menonjol akhirnya membuat semua orang tersenyum. Ave punya palu. Keterampilan bertarung utama tingkat dunia. Bukan hanya yang ini, tapi di bawah ini. Dengan gembira mengeluarkan semua buku keterampilan pertempuran, menyebarkannya satu persatu di tanah, dan mata semua orang panas. Ada sebanyak 10 buku keterampilan tempur, 6 diantaranya dasar, 3 menengah, dan 1 lanjutan. Tapi alis kerumunan menunjukkan ekspresi bertanya-tanya apakah itu harusnya sukacita atau senyum pahit. Tak satu pun dari 10 buku keterampilan bertempur kelas dunia yang cocok untuk semua orang. Apakah kita semua terlalu mengolah pintu? Atau apakah hobi Roh Kudus begitu istimewa? Mulut Xiao Shan sangat marah. Apakah itu palu atau cakar, atau tombak atau jangkrik, atau kail dan garpu? Jangan mengeluh. Masih banyak orang yang menggunakan senjata ini, tetapi tidak ada dari kita yang menggunakannya. Xiao Yan, yang telah menenangkan suasana hatinya, berkata, 10 generasi keterampilan bertarung telah mendapatkan banyak hal. Mereka diberikan kepada tim utama kami, tetapi itu banyak membantu, ya? Hanya memikirkan diriku sendiri, dan bukan saudara-saudara dari tim utama. Nan Erming melirik Xiao Xiao dan menunggu Xiao Ying untuk melawan. Dia segera memanggil Zing dan Badai untuk mengumpulkan semua keterampilan bertarung di rak buku dan mengedipkan mata pada Zing dan Badai, berkata, saudara saya senang sekarang, dan saya tidak akan pernah melawan saya sepanjang hari. Zing dan Badai diam-diam menertawakan jangkrik Xiao Xiao. Xiao Shan sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun untuk melawan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Bagaimana perasaanku bahwa tidak ada risiko mengambil barang-barang di istana ini? Mulut gagap! King Muer segera dimarahi. Haha! Nan Erming tertawa, jangan biarkan ada kesempatan untuk mengolok-olok Xiao Xiao. Aku berkata Xiao Xiao, jika kamu tidak menemukan pertengkaran melawan aku, jangan katakan hal buruk seperti itu. Dimarahi? Haha! Xiao Yan pergi ke King Mur, membelai kepala bola dan berkata, Xiao Shan tidak terlalu khawatir. Bukankah bola mengatakan sebelum kita masuk bahwa kita akan menghadapi cobaan di aula utama? Saya pikir, jika kita tidak lulus ujian, jangan biarkan itu hilang, mungkin kita bahkan akan tinggal di sini. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, wajah semua orang tiba-tiba tertutup embun beku, dan tiba-tiba tidak ada sukacita panen, dan suasana hati menjadi berat. Berjalan di jalan batu abu-abu menuju aula utama, tidak ada yang lain selain keheningan, hanya suara langkah kaki beberapa orang,
dan suasananya terkondensasi sedikit demi sedikit. Di akhir lorong, tidak ada aula besar yang dibayangkan, hanya pintu cahaya kelabu. Saya tidak tahu apa yang ada di belakang, atau kemana harus pergi. Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan. Apakah Anda punya pilihan? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, mengulurkan telapak tangannya dengan tenang, dan menekankannya ke pintu abu-abu. Pada saat itu, suara gemuruh terdengar, dan istana yang kosong bergetar, seolah-olah ada ribuan kuda dan kuda yang berlari kencang. Ekspresi orang banyak berubah, dan mereka melihat ke belakang dengan gugup, hanya untuk melihat bahwa ujung-ujung dinding di kedua sisi lorong mulai runtuh tiba-tiba, dan batu bata yang jatuh menjadi bubuk sebelum mereka mendarat. Pada saat yang sama, semua tempat lain di istana tampaknya telah mengalami korosi bertahun-tahun sekaligus, dan mereka lapuk dan berubah menjadi abu. Perubahan ini terjadi begitu cepat sehingga kerumunan belum pulih dari keterkejutan, dan keruntuhan dinding di kedua sisi lorong telah menyebar dengan cepat dari ujung ke kerumunan. Kerumunan tiba-tiba menghilang, dan mereka tidak ragu sama sekali. Selama mereka hanya tersentuh oleh kekuatan mengerikan ini, mereka akan berubah menjadi abu. Melihat semuanya akan tak terhindarkan, pada saat ini, cahaya keluar dari pintu cahaya abu-abu dan menyapu semua orang. Itu hanya pertemuan sesaat, dan mereka terkejut menemukan bahwa mereka telah mencapai ruang lain. Ini adalah ruang yang sangat terpencil. Sepertinya tidak ada vitalitas. Pasir dan debu merah coklat yang tak berujung menutupi seluruh langit. Tetapi ada danau yang sangat jernih di tempat sentral, yang tidak tercemar oleh pasir dan debu. Tetapi sebelum orang banyak terkejut dengan keanehan ini, bumi tiba-tiba bergetar, dan sinar cahaya jatuh dari langit, membentuk sosok di depan orang banyak. Meskipun siluetnya terkondensasi oleh cahaya, ia hampir kokoh. Dia mengenakan kemeja merah tua, tali pinggangnya lurus seperti pistol, wajahnya kuat, bibirnya sedikit sempit. Dan dia memancarkan rasa marah yang kuat, memancarkan paksaan besar yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Penindasan hampir kehabisan nafas. Sangat kuat. Jauh lebih kuat dari keempat tetua. Bukankah itu Jiu Xing Doji? Semua orang terkejut. Bagaimana Anda bisa selamat dari ujian Kaisar Jiu Xing? Semua orang tidak bisa membantu tetapi menimbulkan perasaan putus asa tak berdaya. Jubah merah Kaisar melirik kerumunan satu persatu, dan matanya yang acuh tak acuh tidak memiliki emosi sedikit pun. Tetapi ketika dia melihat bola di lengan King Muar, matanya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya yang lurus bergetar. Bola juga menatapnya dengan gemetar karena kegembiraan di lengan King Muar, dan dua air mata bergulir di matanya. Satu orang dan satu binatang buas saling memandang seperti ini. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Semua orang tercengang, mengetahui bahwa bola itu tidak terkait dengan tempat ini, tetapi mereka tidak berharap bahwa bola itu bisa membuat suasana hati anak roh angin suci penempaan yang jelas-jelas tuan rumah di sini di luar kendali. Apa asal-usul bola? Keraguan gelisah, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Terutama King Muar, yang memegang bola, menghadapi tatapan Feng Lingzi. Dia gugup dan berkeringat. Aku bisa melihatmu lagi, dan akhirnya aku merasa nyaman. Bagaimana kabarmu selama ini? Feng Lingzi mengeluarkan suara samar, dan sepertinya ada banyak emosi dalam nadanya. Guru-guru. Bola tercekat dan mengangguk, dan merentangkan cakarnya. Oh! Melihat gerakan bola, Feng Lingzi gemetar lagi, dan kemudian menghela nafas setelah lama diam. Saya awalnya mengirim Anda pergi dari sini, hanya berharap bahwa suatu hari Anda bisa memulai kehidupan baru setelah dilahirkan kembali. Tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk melakukannya. Tinggal di dekatnya dan tidak pernah pergi. Kenapa kamu melakukan ini, guru-guru? Setelah mendengar ini, bola menjadi lebih bersemangat, dibebaskan dari pelukan King Muar, bergegas ke kaki Feng Lingzi, dan meraung dengan suara parau. Membungkuk, Feng Lingzi dengan lembut mengangkat bola dengan kedua tangan, matanya seperti air. Saya tahu, Anda dan saya, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat disingkirkan. Tetapi saya adalah orang yang sudah mati,
dan Anda tidak dapat tetap berpegang teguh pada itu. Itu hanya menambah kesedihan. Apakah bola selamat dari bencana kuno? Mendengarkan semua ini, melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menyembunyikan kejutan, dan ada sedikit kekaguman di mata melihat bola. Meskipun saya tidak tahu mengapa bola menjadi begitu tidak matang dan kekuatannya sangat rendah, semua orang tahu bahwa bola pasti sangat luar biasa di masa lalu. Jika tidak, bagaimana bisa begitu mendalam dengan petarung bintang 9 yang berani menyebut dirinya Forgingsen? Perasaan